Halo para pecinta film bajakan, bagaimana kabarnya? Apakah masih menjadi beban orang tua seperti saya? Intinya teruslah jangan semangat dan tetap putus asa, oke? Baiklah, saya Maman di sini akan menceritakan sebuah alur film asal negeri Pinoy, ya Filipina, yang berjudul Dollhouse. Tanpa spoiler sana sini, mari segera siapkan kopi dan camilan kalian dulu ya lur. Kita langsung saja gas pada intinya. Ilah. Dengan berlatar di tempat panti jompo, kita diperlihatkan dengan seorang wanita muda, Neng Gelis, sedang menjenguk seorang bapak-bapak yang sedang terduduk di sebuah kursi roda. Wanita itu memanggilnya sahabat, namun si bapak ini tampaknya seperti linglung dan tak mengingat siapakah wanita yang menjenguknya itu. Sino ka, hija? Hah? Dan inilah cerita yang sebenarnya terjadi. Kita kembali ke tahun-tahun sebelumnya, yang mana pria linglung tersebut adalah bernama Rustin. Ia seorang penyanyi yang biasa perform di berbagai kafe atau tempat hiburan. Namun ia memiliki circle yang toksik di mana mereka sering mabuk dan nyimeng bersama. Bisa disebut juga jika Rustin ini adalah seorang pecandu narkoboy berat. Suatu ketika, salah satu temannya yang bernama Diego sedang merayakan ulang tahunnya dengan mengadakan pesta kecil, los, mabuk, dan nyimeng bersama. Kunwari bukas, mamatay na tayo. Akan tetapi, keesokan harinya ia ditemukan tergeletak tak berdaya di lantai kamarnya, yang dapat dipastikan kemudian jika Diego ini telah dinyatakan tewas. Ketika pulang ke rumah, Rustin langsung disambut oleh ayahnya yang terlihat begitu marah kepadanya. Karena ayah Rustin ini adalah seorang jenderal, tentu sang ayah merasa malu dengan anaknya yang pergaulannya gak jelas, toksik, dan tak memiliki masa depan yang lebih baik. Karena merasa stres, 2 minggu kemudian Rustin memilih pergi ke Rotterdam, Belanda untuk mencari suasana baru sekalian healing tipis-tipis. Ketika ditanyai oleh sopir taksi, terungkap jika ternyata dulunya Rustin pernah tinggal dan bekerja selama bertahun-tahun di Rotterdam. Maka dari itu, ia sudah merasa tak asing lagi di tempat ini. Bahkan, ia pun masih memiliki hunian rumah di Rotterdam. Ia masih menyimpan kunci rumahnya itu di bawah pot bunga di depan rumahnya. Setelah itu, Rustin berjalan-jalan di area sekitar rumahnya. Ketika ia melewati suatu tempat, ia teringat masa-masa indah saat bersama mantan kekasihnya dulu yang bernama Sina saat ia melamarnya. Will you please marry me? Thank you! Ya, di sini kita akan dibawa kembali ketika Rustin hidup berumah tangga bersama Sina di Rotterdam. Hubungan mereka yang awalnya itu manis, lambat laun menjadi sebuah prahara rumah tangga. Hal itu semua disebabkan karena Rustin sebagai suami yang hidupnya ini cuma ngeband gak jelas dan nyimeng doang. Tentu Sina sebagai istri itu pun menjadi stres dan rungkat. Ketika di jalan hendak pulang, dari kejauhan Rustin melihat ada seorang pria lemah gemulai yang terlihat kesusahan memindahkan barang bawaannya dari bagasi mobil. Sebagai sesama umat manusia, Rustin pun langsung membantunya. Si pria gemes itu bernama Bok. Ternyata si Bok itu juga sama-sama seorang Pinoy atau yang berasal dari Filipina sama seperti Rustin. Akan tetapi saat mereka berkenalan, di situ Rustin mengenalkan dirinya kepada Bok dengan menggunakan nama Clyde. Lalu tak lama kemudian dari dalam rumah keluarlah si kecil mungil yang bernama Yumi. Ia adalah keponakan Bok, yang mana di situ Yumi juga berkenalan dengan Rustin. Karena merasa terbantu, di situ kemudian Bok menyuruh Rustin untuk masuk ke dalam rumah dan diajak ngopi bersama.
Tara, Clyde, merienda muna tayo. Di saat sedang bersantai itulah begitu terkejutnya Rustin ketika melihat foto keluarga Yumi, yang ternyata ibu kandung Yumi itu yakni si Sena, mantan istri Rustin. Namun Sina dan ayahnya Yumi yang ada di foto itu telah meninggal akibat kecelakaan mobil beberapa tahun yang lalu, dan kini Yumi diasuh oleh adik Sina yang bernama Rachel yang saat ini sedang berada di Amerika karena urusan pekerjaan. Hindi niya naman kasi totoong daddy yan. Perlu diketahui juga, ayah Yumi yang ada di foto itu bukanlah ayah kandung Yumi, sedangkan ayah kandung Yumi yakni adalah si Rustin ini. Di situ, Bok menceritakan kepada Rustin jika ayah kandung Yumi berasal dari Filipina. Ia merupakan pria pecandu narkoboy berat, bajigur, dan tak berguna. Bigla lang nawala. Iniwan sila, ha? Namun di sini Bok masih belum menyadari jika pria bajigur si ayah kandung Yumi yang ia ceritakan itu ada di hadapannya saat ini. Di malam harinya, Rustin berada di sebuah bar sambil menikmati sebotol bir dan membuat mainan dari kertas lipat. Di dalam bar itu juga terdapat pertunjukan live musik, yang mana Rustin kemudian mengajukan diri untuk menyanyi bersama mereka. I'll join. Seusai perform, tanpa disangka, Rustin ditawari sebuah job menjadi vokalis band The Kill karena vokalis mereka sekarang akan pindah ke band lain. Namun Rustin masih mempertimbangkan tawaran tersebut. Keesokan harinya di rumah Yumi, saat ini Bok terlihat begitu sangat sibuk dengan aktivitasnya karena lagi kebanjiran job. Kemudian ia berusaha mencari babysitter yang bisa mengasuh Yumi karena Bok akan meninggalkan Yumi sementara di dalam rumah. Tiba-tiba Rustin datang berniat mampir ingin memberikan coklat kepada Yumi. Namun yang sebelumnya Rustin mendengar percakapan Bok waktu teleponan jika ia membutuhkan seorang babysitter, akhirnya Rustin mengajukan diri untuk bersedia menjadi pengasuh Yumi di hari itu juga. Namun karena Bok dan Rustin ini baru saja ketemu dan berkenalan kemarin, tentu Bok masih merasa ragu kepada Rustin. Namun karena Rustin meyakinkannya, akhirnya Bok mengizinkan Rustin untuk menemani Yumi selama beberapa jam ke depan. What will you do? Kaya ganda. If you can't get to the phone, what do you do? In my secret place. Good job ka, Papangkin. Di hari pertama menjadi pengasuh Yumi, Rustin terlihat begitu kaku dan merasa bosan. Begitupun sebaliknya. Ya, karena Rustin ini sebelumnya belum pernah mengasuh anak, apalagi ia seorang pria barbar pecandu narkoba, wajar saja jika ia tak bisa menghibur si Yumi. Tito, why did you stop it? Ketika si Rustin turu, coklat yang awalnya ingin ia kasihkan kepada Yumi itu pun terjatuh, dan Yumi yang mengetahuinya itu pun langsung mengambilnya lalu memakannya. Ketika Rustin terbangun, ia terlihat bahagia ketika melihat Yumi memakan coklat darinya itu. No, it's okay. You can have them. Setelah itu, Rustin mengajak Yumi ke belakang rumah untuk membuat pesawat roket dari kardus bekas. Hey, they're ready to launch. Kebahagiaan baru telah mereka temukan. Cukup sesederhana itu Rustin berhasil membuat bahagia si Yumi, hingga akhirnya waktu si Bok pulang ke rumah. Kita mo na yung pamangkin ko. Diyos ko, kinanok. Di malam harinya ketika mereka bertiga menikmati makan malam, tiba-tiba ibu tiri Yumi yaitu si Rachel itu VC ke Bok untuk menanyakan kabar Yumi. Namun di situ Rustin begitu sangat ketakutan dan menyembunyikan wajahnya dari Rachel karena ia tak ingin ketahuan tentang siapakah dirinya yang sebenarnya. Chocolates too. O sige na, mamaya na, ate, kasi kumain na tayo. Grabe kayo. Setelah selesai menjaga Yumi, Rustin pun diantarkan pulang oleh Bok dan Yumi dengan mobilnya hingga ke depan rumah Rustin. Bisa dilihat jika Rustin begitu tampak senang bisa menghibur si Yumi, yaitu anak kandungnya sendiri. Bahkan gara-gara Yumi, ia bisa berhenti dari nyimeng narkoba yang menjadi kebiasaannya itu.
Keesokan harinya, Yumi ingin ditemani lagi oleh Rustin karena Bok akan ada pekerjaan di luar dan harus meninggalkannya lagi. Sebenarnya pagi itu Rustin akan ada perform bersama band barunya. Akan tetapi karena ia sangat menyayangi Yumi, akhirnya Rustin memilih untuk menemani Yumi. Namun ketika Bok sudah pergi, secara diam-diam Rustin mengajak Yumi pergi. Yang ternyata Rustin mengajaknya ke tempat di mana Rustin ada janji ketemuan dengan teman satu bandnya. We really could use someone like you. Yeah. Thanks. Saat di dalam bar itulah Rustin mengetahui jika Yumi ternyata juga mempunyai selera yang sama dengannya, yakni bermain musik. Sepulangnya di rumah, Yumi bercerita jika ia sebenarnya ingin mengikuti audisi menyanyi di sekolahannya. Namun Rachel dan Bok melarangnya tanpa suatu alasan. Let it go, let it go, let it go. Teka muna. Di situ karena Rustin ini merasa kasihan kepada Yumi, akhirnya ia pun bersedia melakukan apapun demi anaknya itu. Ia akan melatih Yumi untuk bernyanyi hingga ia bisa mengikuti audisi di sekolahannya. Setelah itu Rustin langsung melatih vokal Yumi secara perlahan dengan beberapa teknik yang ia kuasai. It's hard to simple. Namun sepertinya akan begitu sulit ya karena begitulah suaranya. Keesokan harinya, Bok dan Yumi lagi-lagi menghampiri Paman Clyde atau si Rustin ini ke rumahnya untuk mengajak pergi jalan-jalan bersama di pagi itu. Sebelum pergi, Yumi melihat ada sebuah mainan berupa dollhouse yang masih belum jadi di rumah Rustin. Rustin mengatakan jika dollhouse itu memang sengaja ia buat khusus untuk si Yumi. Dan Yumi bisa membawanya jika mainan dollhouse itu sudah jadi nantinya. Kapag nabuo ko na siya. Akhirnya mereka bertiga itu pun pergi healing jalan-jalan di taman-taman kota. Hubungan antara Rustin dan Yumi semakin erat. Ya memang karena mereka ini adalah seorang ayah dan anak kandung. Okay, Lala, pagkakamalan ko talaga kayong mag-ama. Sepulang dari jalan-jalan, Yumi pun tertidur karena kecapean. Setibanya di rumah, tiba-tiba Rachel VC si Bok lagi untuk menanyakan kabar Yumi. Akan tetapi tanpa diduga, di video call-nya itu Bok menunjukkan wajah Rustin kepada Rachel. Tentu Rustin dan Rachel begitu tampak terkejut. Bok pun ikut ndelongop. Setelah itu Rachel mengatakan kepada Bok jika pria di sebelahnya itu adalah pria yang bernama Rustin, ayah kandungnya si Yumi. Mengetahui hal itu, Bok pun begitu tampak terkejut dan marah besar kepada Rustin karena selama ini ia merasa telah dibohongi olehnya. Percekcokan antara mereka berdua itu pun terjadi hingga membuat Yumi terbangun. Nasaan ka nung pinagbubuntis ni Ate Sheena si Yumi? Yun yung mga panahon na dapat kinilala mo si Yumi. Tito, are you fine? Yang akhirnya gara-gara itulah Bok mulai melarang Rustin untuk menemui Yumi kembali. Yang mana hari ini tadilah menjadi pertemuan terakhir antara Rustin dan Yumi. Keesokan harinya, gara-gara Bok dibuat begitu sibuk dengan pekerjaannya itu, hal itulah yang membuat Yumi merasa bosan dan membuatnya ingin bermain bersama Paman Clyde alias si Rustin lagi. Namun di situ Bok melarang Yumi untuk bertemu lagi dengan Rustin dengan alasan karena Paman Clyde atau Rustin itu sedang sibuk. Bahkan menelponnya pun tak diizinkan. No, Yumi, you can't call him, you can't see him anymore. Namun tiba-tiba secara diam-diam Yumi mendatangi rumah Rustin seorang diri. Ia menyelinap kabur dari si Bok hanya untuk bertemu dengan Rustin. Tentu Rustin yang mengetahui jika Yumi datang sendirian ke rumahnya itu pun tampak kaget dan langsung mengajaknya untuk masuk ke dalam rumah. Pasok. Di sini Yumi menanyakan kepada Rustin kenapa Bok melarang dirinya untuk menemui Paman Clyde atau si Rustin lagi. Akan tetapi Rustin tak mau memberikan alasan yang sebenarnya kepada Yumi. Rustin hanya mengatakan jika Yumi pasti mengetahuinya suatu saat nanti tentang si Rustin ketika dirinya sudah beranjak dewasa. Namun tiba-tiba dari luar rumah datanglah si Bok yang sudah menggedor-gedor pintu karena ia yakin jika si Yumi berada di dalam rumah. Let's play a game. Hide and seek, okay, with Tito. Akhirnya Rustin membawa pergi si Yumi karena ia tak ingin kehilangan kesempatan lagi untuk bisa bertemu dengan putri kandungnya itu.
Ketika ditelepon oleh si Bok, Rustin mengatakan untuk terakhir kali ini saja ia ingin membahagiakan si Yumi, yakni dengan menepati janjinya kepada Yumi jika ia ingin membawanya ke audisi menyanyi di sekolahannya Yumi. Di hari yang indah itu, Rustin tetap melatih Yumi untuk bernyanyi, memperbaiki olah vokalnya, sekaligus mengajaknya bermain sepanjang hari. Okay, never mind. Let's. Rustin juga mengatakan kepada Yumi jika besok setelah audisi selesai, mungkin itu akan menjadi hari terakhir mereka bertemu. Promise, Mom, that you'll never forget me. Rustin dan Yumi kini sedang beristirahat di sebuah hotel sebelum mengikuti audisi di esok harinya. Namun sebelum tidur, ketika Rustin menelpon si Bok, ternyata yang angkat teleponnya itu adalah si Rachel. Rachel yang begitu marah itu pun menanyakan keberadaan si Yumi. Akan tetapi di situ Yumi mengatakan jika ia tidak ingin memberitahu lokasi keberadaannya saat ini dan ingin tetap tinggal bersama paman Clyde karena besok akan ikut audisi menyanyi. Please don't tell her. I don't wanna go home yet. Please let me stay with Tito Clyde, please. Ya, alasan Rachel dan Bok di sini melarang Yumi untuk ikut audisi menyanyi adalah karena suara Yumi itu yang begitu pas-pasan. Mereka khawatir jika itu nantinya akan membuat Yumi bersedih. You're just setting her for a heartbreak. Clyde! Surprise! Best tita ever. The best friend ever. Galingan mo sa audition mo bukas, ha? Yes, pa. Dan hari ini adalah waktu audisi menyanyi telah tiba. Bok dan Rachel terlihat hadir di ruangan audisi untuk menunggu Yumi perform. Namun ternyata di sisi lain, Yumi dan Rustin masih berada di dalam kamar hotel dan belum siap untuk berangkat karena si Rustin masih turu. Audition day. Akhirnya mereka berdua itu pun dengan terburu-buru segera berangkat ke lokasi audisi. Dan untungnya Yumi masih diberi kesempatan untuk perform di sisa-sisa waktu sebelum audisi berakhir. May pagtingin sana. Katong puso ko'y pangako tayong dalawa. Penampilan yang sangat mengejutkan, andalan tenan pokoknya. Tiba-tiba suara Yumi menjadi istimewi. Hal itu membuat Rustin terharu dan mengingatkannya dengan Sina, mantan istrinya yang telah melahirkan seorang Yumi. Thank you, Pa. I did it. Setelah audisi berakhir, hari itulah menjadi momen perpisahan antara Yumi dan Rustin. Thank you, Pa. Kehidupan Rustin kini menjadi hampa. Hal itu membuat Rustin kembali kumat menyimeng lagi. Tak lupa, ia juga akan menyelesaikan mainan dollhouse yang rencananya akan ia berikan kepada Yumi. Yumi yang ingat jika Rustin ingin memberikan dollhouse kepadanya itu pun memohon kepada Bok dan Rachel agar kembali ke rumah Rustin untuk mengambilnya. Namun ketika mereka bertiga tiba di rumah Rustin, begitu mengejutkannya karena Rustin telah ditemukan dalam kondisi tak sadarkan diri dan kini sedang dibawa dengan ambulans dikarenakan dia overdosis. Overdosis. Where's Tito Clyde po? Dan ketika dirawat di rumah sakit itulah Yumi terakhir kalinya melihat sosok Rustin, seorang ayah kandungnya yang saat itu belum ia ketahui. Tito Clyde, wake up na. Wake up na. Singkat cerita, setelah kembali pulang dari Rotterdam ke Filipina, kemudian Rustin mengikuti program rehabilitasi agar tak menjadi pecandu narkoboy lagi. It was not until a few years ago that they told me that Tito Clyde is my biological father and he's a drug. Namun beberapa waktu kemudian, ia kembali kumat menjadi seorang penyimeng ketika ayah dan kakeknya Rustin meninggal dunia. Bahkan kali ini dosis yang ia konsumsi tak tanggung-tanggung, hingga mengakibatkan ia langsung terkapar ketika sedang perform menyanyi. I knew a different man.
Dan kita kembali seperti di scene awal-awal, yang mana kini Rustin hanya bisa terduduk di kursi roda karena mengalami penyakit stroke dan hilang ingatan. Ya, wanita ini adalah Yumi yang sudah dewasa. Yumi menemui ayah kandungnya dan mencoba mengingatkannya. Namun sayangnya di sini Rustin masih belum ingat siapakah sosok wanita ini. Sensya na anak, baka nagkakamali ka ha? Ketika Yumi mengantarkan ayahnya itu kembali ke kamarnya, betapa terkejutnya Yumi, ternyata di dalam kamar Rustin itu ada banyaknya dollhouse yang telah Rustin buat. Yang pastinya dollhouse itu dibuat khusus untuk anak kesayangannya, yaitu si Yumi. Dan film pun selesai. Sa best friend ko. Baiklah teman-teman sekalian, jadi itulah tadi merupakan alur cerita film Dollhouse yang mengisahkan tentang ayah dan anak. Makanya ya, jauhi narkoba, dekati aku saja, asik. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Tetap jangan lupa untuk jaga kesehatan kalian ya lur. Sampai jumpa di video berikutnya.